Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa sih pemikiran filsafat Ibnu Tufail, mari kita lihat biografi singkat dari Ibnu Tufail. Pada masa keemasan Islam, banyak terlahir pemikir besar di dunia Islam. Salah satunya Ibnu Tufail. Ia merupakan salah satu filosof besar Islam pada abad pertengahan itu. Pemikirannya terletak pada karyanya yaitu kisah fiksi Hai Ibnu Yaqzan. Dalam kisah itu, dia menyatakan pandangan filsafatnya tentang metafisika atau ketuhanan, fisika, jiwa, epistemologi, dan rekonsiliasi antara agama dan filsafat. Bahasan pertama, metafisika atau ketuhanan. Dari hasil pengamatan dan pemikiran tentang alam semesta dan pengalaman hidupnya Hai sampai pada suatu kepastian bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dengan akalnya. Ia dalam mengetahui adanya Allah, dalam membuktikan adanya Allah, Ibnu Tufail mengemukakan 3 argumen. Argumen yang pertama, argumen gerak al-harekat. Gerak alam ini menjadi bukti tentang adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam baharu maupun bagi orang yang meyakini alam kadim. Bagi orang yang meyakini alam baharu, berarti alam ini sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Untuk menjadi ada, mustahil dirinya sendiri mengadakan. Oleh karena itu, mesti ada penciptanya. Pencipta ini yang menggerakkan alam ini dari tidak ada menjadi ada, yang disebutnya dengan Allah. Sementara itu, bagi orang yang meyakini alam kadim, alam ini tidak didahului oleh tidak ada dan selalu ada. Gerak alam ini kadim, tidak berawal dan tidak berakhir, karena zaman tidak mendahulunya. Arti gerak ini tidak didahului oleh diam. Adanya gerak ini menunjukkan secara pasti adanya penggerak, yakni Allah. Argumen yang kedua yaitu argumen materi dan bentuk. Argumen ini menurut Ibnu Tufail dapat membuktikan adanya Allah baik bagi orang yang meyakini alam baharu maupun bagi orang yang meyakini alam kadim. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Tufail dalam kumpulan pokok pikiran yang terkait antara satu dengan yang lainnya, yakni segala yang ada ini tersusun dari materi dan bentuk. Setiap materi membutuhkan bentuk. Dengan argumen di atas dapat dibuktikan adanya Allah sebagai pencipta alam ini. Ia maha kuasa dan bebas memilih serta tidak berawal dan tidak berakhir. Argumen ketiga yakni argumen al-ghayat dan al-inayat al-ilahiyah. Argumen ini berdasarkan kenyataannya bahwa segala yang ada di alam ini mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini merupakan inayah dari Allah. Ibnu Tufail berpegang dengan argumen ini sesuai dengan Quran, menolak bahwa alam ini diciptakan oleh Allah secara kebetulan. Menurut Ibnu Tufail, alam ini tersusun sangat rapi dan sangat teratur. Semua planet, matahari, bulan, bintang,
antara pendapat Aristoteles yang menyatakan alam kadim dengan ajaran kaum ortodoks Islam yang menyatakan alam baharu. Untuk jelasnya, Ibnu Tufail memberikan contoh sebagaimana Anda menggenggam suatu benda, kemudian Anda gerakkan tangan Anda, maka benda mesti bergerak mengikuti gerak tangan Anda. Gerakan tangan Anda tersebut tidak terlambat di segi zaman dan hanya keterlambatan dari segi zat. Demikianlah alam ini seluruhnya merupakan akibat dan diciptakan oleh Allah tanpa zaman. Firman Allah, sesungguhnya keadaannya apabila Ia menghendaki sesuatu hanyalah berfirman kepadanya, terjadilah maka terjadilah ia. Quran surah Yasin ayat. Pembahasan yang ketiga, jiwa manusia menurut Ibnu Tufail adalah makhluk yang tertinggi martabatnya. Manusia terdiri dari dua unsur, yakni jasad dan roh. Badan tersusun dari unsur-unsur, sedangkan jiwa tidak tersusun. Setelah badan hancur atau mengalami kematian, jiwa lepas dari badan. Dan selanjutnya, jiwa yang pernah mengenal Allah selama berada dalam jasad akan hidup kekal. Mengenai keabadian jiwa manusia dan hubungannya dengan Allah, Tufail mengelompokkan jiwa dalam 3 keadaan. Pertama, jiwa yang sebelum mengalami kematian jasad telah mengenal Allah, mengagumi kebesaran dan keagungannya dan selalu ingat kepadanya, maka jiwa seperti ini akan kekal dalam kebahagiaan. Jiwa yang kedua, jiwa yang telah mengenal Allah tetapi melakukan maksiat dan melupakan Allah, jiwa seperti ini akan abadi dalam kesengsaraan. Dan jiwa yang ketiga, jiwa yang tidak pernah mengenal Allah selama hidupnya. Jiwa ini akan berakhir seperti lenyapnya hewan. Penjelasan yang keempat, epistemologi menjelaskan bahwa melihat itu tidak dimulai dari panca indera dengan pengamatan dapat diperoleh pengetahuan. Hal yang bersifat metafisis dapat diketahui dengan akal intuisi. Marifat dapat dilakukan dengan bicara, pemikiran, atau menggunakan akal, seperti yang biasa dilakukan menyusuri kesesuaian antara nalar dan intuisi. Membentuk esensi Ibnu Tufail. Marifat dengan kayu rohani menurut Ibnu Tufail dapat diperoleh dengan latihan rohani dengan penuh kesungguhan. Semakin tinggi latihan ini, ma'rifat akan semakin jelas dan berbagi hakikat akan tersimpang. Sinar terang yang akan menyenangkan akan meliputi orang yang melakukannya. Jiwanya menjadi sadar sepenuhnya dan mengalami apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dirasa oleh hati. Kaif rohani merupakan ekstase yang dapat dilakukan dengan kata-kata, sebab kata-kata hanya merupakan simbol yang terbatas pada pengamatan indrawi. Pembahasan yang kelima, rekonsiliasi antara falsafah